Udah. Ah, Udah. bisa? Udah. Thiazolidinedion. Rom, kalau aku tanya, apa mekanisme kerja metformin? Apa kau jawab? Itu ini deh sensitizer biar sensitif insulinnya. Meningkatkan Ini sensitivitas insulin. insulin. Kan insulin sensitizer. Ya. Jadi nggak perlu lagi kerja utama metformin adalah karena udah kubuat di golongan sindrom. Ya. Nih, nanti aku kasih tahu lagi, sebetulnya itu adalah mekanisme kerja kedua metformin, utamanya bukan itu. Nanti kita sama kau. Nih, tapi dia termasuk golongan insulin sensitizer. Kalau ditanya lagi, thiazolidinedion mekanisme kerjanya adalah Sama lah. ya apa yang sama itu? Meningkatkan sensitivitas insulin. Oke, jadi jangan salah. Udah kau hafal 10 kali nih, tak hafal juga, terpaksa. Thiazolidinedion. Nah, Selinion Bro, aja lah. ini obat thiazolidinedion ini jarang-jarang keluar di soal, paling jadi pilihan aja. Ya, jarang ini kalau dia mau pilih thiazolidinedion, oh jarang, atau jarang, tapi bisa jadi nanti. Berarti kalau makin buat. Mungkin besar kan. Rusak. Jadi mau kata-kata ini berasa. Nah, obat yang paling terkenal dari thiazolidinedion adalah ini, Rom, yang ujungnya adalah glitazone. Jadi semua obat yang thiazolidinedion ujungnya adalah glitazone. Iya, glitazone, repaglitazone. Semuanya yang ada glitazone itu thiazolidinedion. Sama kayak beta blocker ya, ujungnya olol, propranolol, atenolol, isoprolol, metoprolol dan sebagainya. Bukan metronidazol. Ah, sama kayak captopril, S inhibitor, ujungnya pril. Captopril, lisinopril, enalapril, pril, yang ujungnya pril. Ini yang ujungnya glitazone itu thiazolidinedion. Nah, pasti kau nggak bisa baca ini, Bro. Glitazone. Glitazone. Nah, kenapa orang yang bentar dulu, efek samping utama dulu. Satu-satunya efek samping utama thiazolidinedion ini adalah edema. Maksudnya ini bisa menahan cairan. Andram, Oke. tahu kok gagal jantung? Tuh. Kontraindikasi terhadap metformin nggak? Ya. Ya kan? Gagal jantung itu apa mekanisme kerja? Gimana dia? Terus kita. Gagal jantung itu Andram, pernah kau nengok orang kakinya bengkak-bengkak? Oh. Nggak usah aku bilang. Pernah orang nengok kaki bengkak-bengkak? CHF, pernah kau dengar? Enggak ya. CHF pernah kau dengar? Pernah. CHF, bengkak nggak kakinya? Enggak. Bengkak kan? Kalau kau kasih obat metformin atau thiazolidinedion, itu mekanisme kerjanya salah satunya menahan cairan, kau tahan cairan, tambah bengkak kakinya, edema, bengkaknya segini. Kau kasih metformin atau thiazolidinedion langsung bisa bengkaknya segini. Yang kau kasih, nih, Boleh ya. edema. Ini bintang nih ya, kardio cerebrovaskular. Andro, Edema ini nggak bintang. jangan, bro. Jadi udah berapa dong yang obat yang kurang dong? Dua lah. Dua golongan. Dua merek obat. Nah, ini kok ya di usus ini. Dua tapi itu golongan. Diguanin sama thiazolidinedion. Nomor 3 sindrom. Nomor 2. Rom, nomor 2. Apa nomor 2 tadi? Insulin sekreto. Pakai insulinnya biar keluar. Apa namanya? Insulin sekreto gue. Ya, tagok namanya. Gue Ada pompol. pakai rokok lah bapak. Tiklop. Nah, sekretagol. Andro, Oke. sekretagol. Mekanisme kerjanya adalah untuk produksi insulin Insulin. supaya banyak-banyak. Sekresi insulin. Sekresi insulin. Yang termasuk insulin sekretagol ini adalah yang ini. Glinit. Ini kan udah kan? Nih. Apa tuh dong? Suruh glinit. Su itu sulfonylurea. Sulfonyl urea. Suruh itu sulfonylurea. Andro? Oke. Ulo. Nah, sulfonylurea. Kalau aku tanya, bagaimana yang mekanisme kerja utama sulfonylurea? Sekresi insulin. Sekreti insulin sekreto kue. Sekresi insulin lah dulu.
meningkatkan sekresi insulin Andro. Sekretak wih. Jadi yang dua pertama Tia ini adalah untuk sensitif Andro. Iklan. Supaya meningkatkan sensitif ya. Ini meningkatkan Sekresi. Ngerti kau? T. Sulfonylurea yang termasuk golongan ini Gilben kami. yang awalnya gli-gli. Semua yang Gli-gli. awalnya gli-gli itu insulin ya, termasuk sulfonylurea. Glimepirid, glibenclamid, glikazid, gliburid. Pernah kau dengar? Gliburid. Pandi itu aja. Yang paling sering aja kita tengok. Gliburid memang ada dulu, ada kan? Ada, kau searching di Google. Pandi mit namanya kan dong. Gliburid. Apa bang? Glindrom. Jadi obat ini Curis lah itu ya. Geli ya. Dua kau baca Andro? Glibenclamid, glimepirid. Itu yang sering masuk ya? Ya, sering masuk. Pokoknya agak akhiran gli lah ya, awalan gli lah ya. Andro, mekanisme kerja utamanya adalah apa Andro? Insulin sekretak wih. Nah, kebalikan sama metformin. Oh iya, pas dulu. Obat yang paling sering dikasih di dunia Metformin. itu adalah metformin sama ini. Glibenclamid. Pernah kau dengar kan? Nah. Pernah kau dengar, berarti itu yang paling sering. Itu patokannya sekarang. Andro, Dengar halayak umum. Andro. Nah, cara ngasih glibenclamid sama atau glimepirid ini kebalikan cara ngasih metformin. Oh, berarti sebelum makan lah ya. Iya, sebelum kau kasih sebelum makan. Ini soal berulang balik ditanya. Dokter memberikan glibenclamid 1 kali 2,5 mg misalnya. Bagaimana cara memberikannya? Nah, itu pertanyaan berulang balik. Sebelum makan. Andro, kalau metformin kasih Sudah atau saat. kenapa kau kasih itu? Biar nggak mual ya. Sekarang dong, Sampingnya. apa guna sulfonylurea ini dong? Insulin sekretak Mengeluarkan insulin. Tanya sama kau, apa tugas insulin? Apa? Tugas insulin. Untuk mengubah glukosa menjadi Untuk masukkan masukkan glukosa itu ke dalam ini sel. Sekarang misalnya aku bilang kalau kadar gula darahnya misalnya kadar gula darahnya 100, Andro? Oh iya. 100. Kok kan dikasih sebelum makan? Orang DM kan 100 dikasih sebelum makan. Kau kasih 30 menit misalnya, setengah jam sebelum makan, kau kasih sulfonylurea. Turun gulanya jadi misal jadi 50. 50. Habis itu ngapain dia? Belum mas lagi mungkin. Makan lah. Makan ya. Kan sebelum makan. Ya. Habis itu kan makan. Halo. Ya. Iya. Habis itu makan. Makanya orang yang pakai sulfonylurea ini haram kalau dia nggak makan. Ya, haram. Kenapa haram kalau dia nggak makan? Ya nggak drop lah dia terus dia 50 terus kan. Ini apa namanya? Gula darah hipokalemi. Hipoglikemi. Hipoglikemi. Makanya bro, efek samping sulfonylurea adalah Hipoglikemi. Hipoglikemi. Hipoglikemia. Ada 2 jenis dari semua obat gula drom cuma 3 yang bisa hipoglikemi. Nomor 1 insulin. Ya kan? Kalau kau kasih suntik insulin bisa nggak hipoglikemi? Bisa. Kenapa metformin nggak bisa buat hipoglikemi? Karena dia setelah makan. Karena dia cuma untuk sensitif reseptornya aja. Nah sekarang ini kan memang ini kau suruh insulinnya keluar langsung. Insulin banyak artinya dalam darah kau. 1. 3 yang bisa buat hipoglikemi. 1. Insulin. Jadi kalau kau suntik insulin, pernah kau nengok orang suntik insulin? Itu hipoglikemi efek samping utamanya. 2. Kalau kau kasih sulfonylurea. Nomor 3 kalau kau kasih yang nomor 2 dari sulfonylurea ini nih. Glinik. Jadi kalau ditanya obat yang mana yang bisa membuat, kalau ditanya dokter memberikan metformin, dokter memberikan metformin, pioglitazon dan glimepirid. Obat manakah yang bisa membuatkan hipoglikemi? Ini hipoglikemi ini glimepirid. Kau jawab sulfonylurea. Karena itu glimepirid. Andro, jangan kau jawab metformin. Apalagi ini. Udah aku kasih tahu dari sini. Ini aku kasih bintangnya 2 Andro. Oke. Kurang sama kau 2. Cukup. Hipoglikemi. Nah, satu lagi Andro.
Kalau seandainya gula masuk ke dalam sel kau tadi kan, Ya. kerja insulin kan? Insulin untuk buka. Kira-kira itunya. nanti berat badan kau bakal nambah atau turun? Yang mana? Kalau gula disimpan, Oh. berat badan kau nambah atau turun? Nambah lah. Nambah. Makanya orang yang dia pakai sulfonylurea efek sampingnya bisa hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Anda? Makanya dulu orang kalau prinsipnya dulu sekarang nggak dipakai lagi prinsip ini dan jangan kau pakai. Ini dulu ya, sebelum ada Perkeni 2015 ini. Perkeni 2014 berarti ya. Nah, dulu itu cara pemberian dulu ya, jangan kau pakai sekarang nih buat peringatan. Dulu kalau misalnya dokter nengok ada orang DM masuk ke klinik dia, ditengok gemuk atau kurus. Gemuk. Seandainya kurus, dikasihnya klimepirid, pasti naik berat badannya. Udah top. DM aku bilang tapi berat badan aku naik. Kan keluhan 4P atau Ya. gejala klasiknya kan pernah berat badan. Aku udah kurus kayak gini, dikasih obat sama dokter, naik berat badan aku. Kasih klimepirid. Ditengok berat badannya gendut kali, kayak Abib misalnya, Abib masuk ke klinik dokter, nggak akan dikasih sulfonylurea. Iya, dikasihnya metformin. Dikasihnya metformin karena metformin ini bisa menurunkan berat badan. Salah satu ya metformin. Nah ada dulu kawan kita, kawan semua Habib dulu ngetes coba metformin. Metformin ini ya, gue bilang sama kau pulangin lagi ya. Oh, outsar. Pulangin lagi. Ya udah kurus gitu, menurunkan berat badan nih. Pulangin lagi sama kau. Cuma ada 3 obat yang bisa membuat hipoglikemi. 1 insulin, 2 sulfonylurea, 3 nomor 3 di sini nanti. Ya, Ini namanya. klinik. Cuma ada 3. Artinya selain ini nggak akan bisa buat Hipoglikemi. Nah, sekarang ada sekawan dibelinya metformin sepapan. Metformin sepapan biar kurus. Metformin sepapan, besar badan dia. Dibeli Wah, metformin sepapan. Oh, ya. Dia ngomong, "Dol, aku minum metformin." Tapi kau nggak DM, ya kayak mana lagi? Aku tengok kerja metformin salah satunya bisa menurunkan berat badan. Ku minum metformin dia, nggak makan. Lemas. Minum metformin nggak makan. Mual aja. Bukan muntah. Minum metformin nggak makan, nggak mual muntah dia. Minum metformin nggak makan, nggak keluar efek sampingnya, baik nasib dia. Tapi kok lemas sekali ya, berkunang-kunang mataku. Bohongnya tuh bilang metformin nggak bisa ini menurunkan gula, buat hipoglikemi. Nah itu dia. Si kawan tuh, aku nggak percaya lagi metformin bisa menurunkan berat badan ini, buat hipoglikeminya semua obat DM-nya. Mana tahu aku bilang. Yang buat bisa buat itu, setahu aku katanya yang bisa buat hipoglikemi itu cuma ini glimepirid, makanya nggak aku minum glimepirid. Kalau aku minum ini hipoglikemi aku tambah berat badan aku. Nah diminum ini. Metformin juga kan. Abis itu nyesal ya, masih ada sepapan tuh hilang gak tuh? Satu. Cuma satu ya. Itu nggak obat dulu, efek sampingnya hipoglikemi. Mana? Emang nggak hipoglikemi ini sih Rom. Kan cuma 3, butuh kulangi lagi nggak lagi? Ya, insulin, sulfonylurea sama yang ketiga itu. Itu dia. Coba kau baca lagi nih. Pioglitazone, Anjong. timezone, tiazolidinedion, selindion. Oke. Apa lah? Selindion. Yang ini Rom, yang kedua. Obat yang termasuk insulin secretagogue adalah yang ini, langsung nama aslinya. Baca Rom. Glinit. Glinit. Nah, obat Glinit ini ujung nama obatnya adalah juga sama dengan nama golongannya. Misal Repa Glinit. Repa. Nate Glinit dan sebagainya. Pokoknya ujungnya adalah Glinit. Ini sama kayak tiazolidinedion. Cuma bukan maksudnya ini cuma hampir jarang pilihan jawabannya jawabannya adalah Glinit. Mengalih ya. Iya, hampir sama. Makanya ini paling banter ya. Mekanisme kerja utama Glinit adalah Sekretor gue. Nah, itu dia. Sekretor gue. Nah, itu mekanisme kerjanya. Yang penting kau tahu ada nama obatnya Glinit. Ujung-ujungnya namanya Glinit. Ini glitazone itu Glinit. Hipoglikemi juga dia ya. Iya. Samping. Dan Rom, ini yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga tadi apa Rom?
Sus. Agar memindahkan sagunya. Nomor 2, nomor 3 sindrom. Ada obat DM yang terjadi Usus. usus. Ya agar kan. Nah, Agar. agar. Nah, sekarang obat yang DM yang terjadi usus itu yang ini. Agar. Jadi 2. Ini di usus ini. Sus. 2. Nah, yang terakhir ini cuma 1. Ginjal. Di usus no. Ada obat DM yang kerja di usus. Obat DM yang kan karbohidrat dipecah jadi Usah. di Di usus. baru diserap oleh Oleh pembuluh darah. masuk ke Sel. baru masuk ke dalam darah. Darah. Baru dimasukkan ke sel oleh Insulinnya. Dan sekarang di usus sindrom Nah, ada obat yang kerja di usus. Obat yang kerja di usus itu yang pertama adalah obat yang digunakan kayak mana caranya gula itu nggak diserap oleh usus. Kalau makan nasi tapi yang karbohidrat itu dipecah jadi gula tapi nggak diserap oleh usus. Jadi kalau dia nggak diserap oleh usus Kemana kemana? dia? Kemana? Turun lagi ke bawah. kencing mana ya? Hah? Kencing nggak kencing sindrom? Kencing. Keberak kau. Berak. Iya. Oh iya usus ya. Berak manis. Kan usus itu tuh sambil terakhir ke rektum anus. Anda? Oke. Nah, yang pertama kayak mana caranya glukosa itu tidak diserap. Nah, yang pertama adalah golongan alfa glukosidase inhibitor. Apa? Nggak penting ini bang, pentingnya ini. Satu-satunya obat yang termasuk golongan alfa glukosidase inhibitor itu adalah ini. Akarbose. Pernah kau dengar? Pernah. Hah? Akarbose. Akarbose itu golongan enzim alfa glukosidase inhibitor, penghambat enzim alfa glukosidase. Nggak usah bilang itu. Yang penting tugas utama akarbose ini supaya gula itu tidak diserap oleh usus. Terus nggak? Boleh. Kerjanya supaya gula tidak Serap di usus. diserap oleh usus. Nah, sekarang dalam di perut kau ada kuman nggak? Nah, Apa nama kumannya? E. coli. E. coli. Nah, kalau seandainya gula itu nggak diserap di usus sindrom, maka gula itu akan dibuang di Pantat lah. Apa kau bilang tadi? Dari bawah, nggak diserap di usus, ya dibuang bawah lah dari pantatnya kan. dibuang di Pantat. Feses. Iya, ada pantat. Anda? Lewat pantat kan ya. Iya lewat pantat. Maksudnya. Nah, tapi dia sindrom ini gula kalau dia kebanyakan dibuang di pantat itu bisa gula yang nggak diserap. Gula itu bisa diubah jadi gas oleh E. coli tadi. Oh. E. coli tadi. Pungut kayak kentek lah dia. Itu dia makanya efek samping utama ini adalah Platus. 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 Udah gas kurasa. Bau ini kayak ini. Iya, makanya akarbose ini obat yang top. Bau. Cuma masalahnya tidak disukai oleh perempuan. Oh iyalah. Siapa yang mau? Kentut sehari 50-60 kali. Merah gini-gini intinya nanti. Apalagi keluar campur. Nah, ini bintang yang sindrom. Nyentuh-nyentuh. Adram, Nyerempet. Adram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, obat yang terjadi usus juga sindrom B. Ini dong, agar Pindahkan sagunya. ini obat baru. Karbose. Ini obat baru di dunia Kedokteran ya. endokrin. Nama obatnya adalah dipindahkan DPP4 inhibitor namanya. Mampus kau. 4 sobat ini enggak. Enggak, namanya DPP4 inhibitor. Bener bro. Ini obat baru. Lagi obat kulit bang ya. Pindahin ke laptop ingatan kau. Pindahin ke laptop ingatan kau. Nanti malam yang baru lagi. Nanti malam memori baru. hard disk banget. Tutup saja. Siapa tahu nanti bingung pula kau.
Ini sindrom yang termasuk golongan DPP4 inhibitor ini adalah yang ujungnya gliptin, mampus loh. Nggak pernah keluar dengan Dol. Pernah jadi pengecoh soal. Ini cocok. Misalnya Pakai ini ya. sitagliptin, nah kayak gitu-gitu. Gliptin. Yang gliptin. Kalau ini glitazon, ini glinit, ini gliptin. Mampus loh. Andong? Mual. Gliptin. Obat baru nih. Mual DPP4 ini. inhibitor ini. Mual. Minum ini. Ini sekarang masukkan gula, masukkan hati ke sel. Semoga aja nggak ditanyanya. Bahaya kalau ditanya. Mau kujelaskan bahaya ini pula lama kali nanti. Dan obat yang terakhir adalah obat yang terjadi Ginjal. ginjal. Di Obat kencingnya. mekanisme kerja. Yang penting dong. Ini dia. Apa namanya? Mekanisme kerja obat yang terjadi ginjal ini sargunya. Nah, itu adalah supaya kayak mana caranya gula itu dibuang banyak-banyak di Urin. urin. Kan kalau tadi aku bilang, kalau gula banyak, semakin banyak gula dibuang di urin, semakin dikit gula yang ada di Di dalam darah. itu dari dalam darah. Makanya kerja obat ini di ginjal. Tepatnya adalah di pipa paling ujung di ginjal, tubulus distal. Enggak tahu kok itu nanti aja. Langsung info kita. Itu gambar. Ini dia untung. Ini dong ya. Di sini, di bagian sini. Tubulus distal ini. Oh. Di tubulus distal. Anggap aja ada dong. Enggak pernah masuk ya kan? Enggak, yang penting kau tahu, ini kerjanya di ginjal. Tubulus distal. Cara kerjanya adalah meningkatkan Sekresi keluar urin. glikosuria. Oh, keluar urin dalam urin ya. Hah? Keluar gula dalam urin. Hah? Keluar gula dalam Meningkatkan urin. glikosuria atau Kencing. kalau nggak ada kok meningkatkan glikosuria di soal yang adanya adalah menurunkan penyerapan glukosa oleh ginjal. Kan sama. Ya. Penyerapannya kita turunkan atau pembuangannya kita banyakkan, kan sama kata-katanya. Sama kayak ini. Resistensi insulin. Apa kerja obat? Bagaimana cara orang bisa DM? Yang pertama adalah resistensi insulin. Kok nggak ada kok jawaban resistensi insulin? Nomor 2 apalagi nggak ada. Tapi cuma ada di situ adalah turunnya sensitivitas reseptor insulin sama. Andong. Ini sekarang menurunkan reabsorpsi. Arti reabsorpsi apa dong? Nyerap. Penyerapan glukosa. Nyerap glukosa. Nah, di mana dong? Di mata, B di hidung. Ginjal. Nah, yang termasuk obat ini adalah yang sagunya nih. Andong? Oke. Apa be? Obatnya? SGLT2 inhibitor. Aduh. Sitagliptin, tianzolidiol. Yang termasuk golongan obat ini adalah yang ujungnya gliflozin. Mampus lah kan. Mampus kita doang. Glifozin, gliptin. Dapat. Itu kan gliptin. Dong, kira-kira dong. Aku tanya sama kau. Apa faktor resiko orang bisa terjadi diabetes gestasional sehingga kita harus screening T3 Ro? Dia hamil lah pastinya Ya, kan. hamil lah, satu. Nah, Hamil, baru satu. riwayat orang tuanya. Satu, Obesitas. dua. Obesitas dia kan. Mana obesitas? Enggak ada orang tua. Dua. DM tipe 2 dia kan. Satu. Iya, dua orang tua udah tadi. Ya. Nah, Dua. hamil. Hah? Umur, iya umur di atas 30 tahun. Nah, ya. Terus? Nah, itu lagi apa ya? Riwayat melahirkan bayi besar, nonkrosomia. 4. Nah, ISK berulang. Maksudnya Ini. gini. Tengok sini Rob. Kenapa orang bisa ISK berulang? Harus kita cek. Karena dia Screening pada ibunya. mungkin dia infeksi apa bakteri yang suka manis-manis dia. Kalau misalnya kau kasih obat SGLT2, sargunya nih, SGLT2 inhibitor dapat Sargu. gliflozin. Kalau kau kasih itu lebih banyak atau lebih dikit gula di urin? Apa? Lebih banyak atau lebih dikit? Banyak ah.
lebih banyak. Semakin suka atau semakin benci? Semakin suka. Nah, makanya efek samping utamanya bisa Makin suka ISK nya berulang. bisa ISK sindrom. Ini ditanya. Pernah ditanya dulu? Ya, ISK. Efek samping utamanya adalah ISK. Nah, dah catatan dulu Rom. Hapus lagi. Ada glitazon, ada glicinid, ada gliptin, ada gliflosin. Glimepirid. Mana glimepirid? Tapi Rom, yang aku kasih tau sama kau, yang paling penting dari semua ini Rom, Metformin, glimepirid kan? 2 Itu enggak dul, tapi Tiga. baru gua bilang. akar bose. Bos. Ini akar bose nih. Nah, 3 ini. Nah, Rom, yang mana yang penting Rom? Mobil. Terus? Coba udah akar bos sih. Kau harus tahu efek samping utamanya, kontraindikasinya, kan itu yang cuma aku jelaskan. Katakan Rom, bingung kau. Obat banget. Makanya kalau nggak aku tulis dosis, jangan kau minta. Mendingan ada dosis dulu ya. Jangan kau Yang minta. Oh iya. Rom, Nanti kok asidosis. Ada berapa Iya. banyak yang aku tulis-tuliskan, jangan diminta. Aku bilang, jangan minta selagi nggak aku tulis. Kecuali yang aku tulis berarti itu artinya penting. Ini atasnya. Kalau minat tinggal. Pulang minating papan mitra ya. Nggak selesai juga. Kan tinggal algoritma. Algoritma, kontraindikasi. Kontraindikasi. Komplikasi. 2 hari lagi tuh. 2 BM salah malaria. Salah malaria. Busur kan ini udah habis. Iya. Suruh Dah, begini. dah, aku tutup dulu dong. Oh, Aku tutup kau ini. Udah dari tadi tutup udah nggak mati dulu, lanjut. Oh enggak mati. Oke, selesai belajar kita sore hari ini. Insya Allah dilanjutkan besok sore lagi. Makanya kau besok jangan telat lagi Sindro. Biar bisa mulai cepat, biar bisa dapat cepat kita habis asar. Kau bisa asarnya di sini, habis asar langsung gas kita Sindro. Kan saya soal asar di sana baru gerak. Makanya Nanti jangan kau bilang kalau soal- belum asar apa di jalan kau, Sholat asar di sini. Pergi kau jam 3. Duduknya di sana ya kan? Iya, mati kau masuk surga. Mati saya. Jadi masuk ini. Androm. Oke. Oke, kita tutup dulu belajar kita sore hari tentang DM. Besok lanjut lagi komplikasi DM. Nah, itu yang paling sering juga ditanya. Nah, itu bagaimana cara mengingatnya dengan mudah yang nggak pakai otak kita dengarnya bisa. Pakai apa? Pakai usus. Dan nanti malam kita lanjut belajar sama Bang Egi. Masuk bedah. Kita sudah dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, Bro.